Oh, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Rahmayu. Saya Hijrah Himayatul Zahra. Di sini kami akan menuntaskan mengenai tugas mata kuliah Biologi Minyak Bumi dengan judul Hakikat Minyak dan Gas Bumi yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Dr. Aang Panji Permana, STMT. Kalian belum tahu kan apa itu hakikat minyak dan gas bumi? Mari kita tonton sampai akhir. Baik, di sini kita akan membahas mengenai hakikat minyak dan gas bumi. Hakikat minyak dan gas bumi, pada topik pembahasan ini kita akan membahas hakikat fisika dan juga hakikat kimia minyak dan gas bumi. Hakikat minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam fosil berupa hidrokarbon yang terbentuk dari sisa organisme purba yang berperan sebagai energi utama dari bahan baku industri bernilai strategis namun bersifat tidak terbarukan sehingga perlu dikelola secara bijak. Asal-usul pembentukan minyak dan gas bumi. Yang pertama, akumulasi bahan organik berupa plankton, alga, dan tumbuhan laut. Setelah akumulasi, terjadi proses pengendapan di laut dangkal karena kekurangan oksigen. Setelah pengendapan, kemudian bahan organik tersebut terkubur bersama sedimen atau batuan induk. Yang keempat, proses maturasi, yaitu perubahan suhu dan tekanan tinggi. Yang kelima, ada pembentukan hidrokarbon berupa minyak dan gas bumi. Keenam, ada migrasi ke batuan reservoir, kemudian terakumulasi dalam perangkap geologi. Komposisi minyak dan gas bumi. Minyak bumi adalah campuran hidrokarbon rantai panjang, terutama alkana, sikloalkana, dan aromatik. Selain itu, terdapat kandungan kecil senyawa lain seperti sulfur, nitrogen, oksigen, dan logam. Gas bumi sebagian besar terdiri atas metana dan merupakan komponen paling bersih dan bernilai energi tinggi. Selain itu, terdapat hidrokarbon ringan seperti etana, propana, dan butana. Hakikat fisika minyak bumi adalah kajian mengenai sifat-sifat fisik yang dimiliki minyak dan gas bumi. Tanpa mengubah susunan kimianya, sifat-sifat ini penting dipahami karena memengaruhi cara minyak dan gas bumi terbentuk, bergerak di dalam reservoir, diproduksi hingga diolah dan dimanfaatkan. Parameter hakikat fisika minyak dan gas bumi terdiri dari 1. Berat jenis, yaitu perbandingan densitas minyak bumi dengan densitas air atau cairan murni. Kedua, ada viskositas, yaitu kemampuan atau daya hambat fluida jika dilewati suatu benda. Satuan viskositas yaitu centipoise. Yang ketiga, ada titik didih dan titik nyala, yaitu suatu titik temperatur di mana minyak bumi dapat terbakar karena suatu percikan api. Yang keempat, ada warna. Pada minyak bumi tidak terlalu hitam. Warna hitam pada minyak bumi disebabkan karena pengotoran. Semakin gelap minyak bumi, maka semakin tinggi pula tingkat SG-nya. Yang kelima, ada fluorensi. Yang keenam, ada indeks refraksi bias, yaitu perbandingan rasio nilai kecepatan cahaya. Yang ketujuh, ada aktivitas optik minyak bumi, terutama pada fraksi 250 sampai 300 derajat Celcius. Nilai kalori, yaitu semakin tinggi fraksi minyak bumi atau SG rendah, yaitu api tinggi, maka nilai kalori atau gram semakin tinggi. Hakikat kimia minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat hingga hitam, terdiri atas campuran hidrokarbon, rantai lurus, bercabang, siklik, dan aromatik dengan jumlah atom karbon bervariasi antara C5 hingga lebih dari C40. Kandungan hidrokarbon ini membuat minyak bumi memiliki sifat mudah terbakar, menghasilkan energi besar dan menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Secara umum, komposisi kimia minyak bumi dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan utama. Yang pertama, parafin dengan sifat mudah terbakar dan menghasilkan energi tinggi. Yang kedua, naftena, yaitu sifatnya stabil, memberikan kontribusi pada densitas minyak. Yang ketiga, aromatik, sifat lebih reaktif, penting dalam industri petrokimia. Dan keempat, resin dan asphaltene, memberikan warna gelap dan mempengaruhi viskositas minyak. Selain hidrokarbon, minyak bumi juga mengandung unsur non-hidrokarbon. Yang pertama ada sulfur, yang kedua nitrogen, yang ketiga oksigen, serta logam berat, terutama pada minyak berat. Kandungan kimia dalam gas bumi. Gas bumi sebagian besar terdiri dari hidrokarbon ringan dengan jumlah atom karbon kurang lebih C-nya 4. Kandungan dominannya adalah metana yang umumnya mencapai 70-90%. Selain itu, gas bumi juga mengandung etana, propana, dan butana. Gas bumi diklasifikasikan menjadi dry gas. Hampir seluruh metana, wet gas, mengandung hidrokarbon berat sehingga dapat menghasilkan kondensat cair.
Selain hidrokarbon, gas bumi juga dapat mengandung gas non-hidrokarbon, yaitu ada karbon dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen, gas mulia dalam jumlah kecil. Gas bumi dianggap energi fosil paling bersih karena pembakarannya menghasilkan lebih sedikit karbon dioksida dibandingkan minyak dan batu bara. Pembentukan minyak dan gas bumi. Proses pembentukan minyak dan gas bumi berlangsung sangat lama, melibatkan transformasi material organik yaitu plankton, alga, tumbuhan darat yang terendapkan dalam lingkungan laut atau danau yang reduktif. Secara garis besar, proses geokimia pembentukan hidrokarbon terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu diagenesis, suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius dengan kedalaman dangkal. Yang kedua katagenesis, 50-150 derajat Celcius dengan kedalaman menengah, serta metagenesis, besar dari 150 derajat Celcius dengan kedalaman besar. Kerogen, preskur utama hidrokarbon. Kerogen adalah bahan organik kompleks dalam batuan induk yang menjadi sumber utama minyak dan gas bumi. Kerogen tidak larut dalam pelarut organik standar, misalnya kloroform, dan hanya dianggap diuraikan melalui pemanasan. Jenis kerogen yaitu kerogen tipe pertama berasal dari alga dan plankton, dan juga kerogen tipe kedua campuran alga, plankton, dan material laut, serta kerogen tipe 3 berasal dari tumbuhan darat. Kerogen 4 bahan organik teroksidasi miskin hidrokarbon. Nah, pada gambar di atas merupakan contoh studi kasus di kehidupan sehari-hari, menggambarkan proses pengolahan minyak mentah menjadi berbagai produk yang memiliki kegunaan berbeda melalui proses distilasi dan pemisahan. Minyak mentah diproses untuk menghasilkan beberapa fraksi utama, yaitu yang pertama gas bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas untuk memasak di rumah tangga. 2 bensin yang dibakar sebagai bahan bakar kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang ketiga solar ataupun diesel, bahan bakar kendaraan berat seperti truk dan juga kapal. Keempat parafin ataupun lilin yang kemudian diolah menjadi produk petrokimia, membuat pupuk dan bahan kimia lain. Serta aspal ataupun residu berat digunakan untuk keperluan konstruksi seperti paving dan pengaspalan jalan. Nah teman-teman semuanya, kalian sudah paham kan mengenai hakikat minyak dan gas bumi? Jangan lupa dipelajari lebih dalam ya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Subscribe dan komen.